Apa itu? Aku mah siap-siap selendang. Kalau resmi tinggal aku giniin kan, selesai. Keren. Lebih bagus gitu dong, jangan dilepas lagi. Ya kan tergantung. Nah, kan selesai. Anggun banget nih ketuaku ini. Tapi ngomong-ngomong kok aku nggak bisa lihat diriku sendiri ya di mana ini. Masa? Ada you tapi kecil banget, gimana caranya? Iya. Saya bisa melihat kita dua-dua dalam porsi yang sama. Oh ya, gimana nih caranya ya? Kalau itu aku. Oh ya, udah. Udah kan? Tinggal satu klik kan? Ya, jadi ada kanan, ada kiri. Yes. Persis. What can I do? Mbak Titi, aku udah lama sekali pengen ini berbincang-bincang dengan Mbak Titi. Betul loh. Benar. Karena aku lihat. Kalau berbincang-bincang kan kita pernah berbincang-bincang. Nah, tapi itu kan kurang cerdas dan kurang mendalam. Hanya sepintas saja. Kalau di sini bincang-bincangnya cerdas, bermakna. Oh ya, pertanyaannya, ini direkam nggak? Ya direkam dong. Karena aku harus harus sesuai lah gitu. Iya, direkam dong. Setelah direkam nanti di YouTube. Akan dilihat semua orang dari seluruh dunia. Apa? Baik dunia nyata maupun dunia akhirat. Aku tapi nggak mau ke akhirat. Enggak. Dunia nyata. Jangan ngajak aku ke surga atau ke neraka ya. Itu dia. Itu salah satu yang membuat aku pengen sekali bincang-bincang dengan ketua, karena banyak sekali ide-ide segar, ide-ide baru yang ada di kepala Mbak Titi ini, dan itu yang harus kita angkat. Waduh, ide-ide, Bang, ide-ide tapi kalau tidak bisa dilaksanakan kan, wah, itu yang bikin aku kadang stres. Betul. John Doerr itu berkata begini, melahirkan ide itu gampang, tetapi mengeksekusinya yang sulit. How to make your action. Yes. Do it. Iya, betul. Oke, jadi kita mulai dari yang awal. Ya, dari yang awal dan yang umum. Sebenarnya apa yang membuat kita ini bangga jadi alumni IPB? Kalau Mbak Titi apa? Saya sampai sekarang sangat bangga sebagai alumni IPB. Dan makin bangga setelah bertemu dengan Mbak Titi dalam aktivitas kami IPB kita kemarin itu. Tapi di samping itu, dalam pemikiran Mbak Titi, yang mungkin juga Mbak Titi juga bisa mengangkat dan merangkum pemikiran teman-teman kita gitu ya. Sebenarnya apa yang membuat kita sangat bangga menjadi alumni IPB? Silakan Mbak Titi. Terima kasih. Gimana ya? Sebetulnya secara hati nurani, saya setelah dari SD, SMP, dan SMA itu kan SD negeri, banyak sekali teman-temanku yang general biasa, yang ada Katolik, Islam, dan semuanya serba indah pada saat itu. Nah, habis berikutnya karena saya dari satu desa Gemolong, saya dari Gemolong, salah satu kecamatan di Sragen dan satu wilayah Kawedanan, karena waktu itu satu wilayah di Karisidenan Surakarta, karena di Surakarta dinamakan Solo Raya.
Saya disekolahkan di SMP di Solo, Yap, yap. SMP Katolik yang khusus perempuan. Oh ya. Habis 3 tahun kuliah dan diperpanjang oleh Menteri Mendikbud tahun 77 atau 78, jadi saya tidak, kita sama-sama mundur. Betul. Terus kemudian habis itu karena saya memang hobinya di swasta, SMA pun saya mencari swasta, tetapi ada sedikit catatan dari ibu itu saya suruh masuk negeri. Untuk memenuhi keinginan seorang anak kepada ibu, ya ikut tes. Tapi mungkin karena, ya nggak tahu, mungkin tidak rezekinya di negeri satu Solo, saya memang cita-cita saya di SMA Regina Pacis Solo. Karena di sana saya punya mimpi dengan seragam hijaunya, naik motor rame-rame cewek semua kesana kemari. Itu saya punya mimpi yang indah. Nggak taunya betul apa yang saya masukkan dengan logo Serviam, kami mengabdi, itu menjadikan memang hati yang selama ini dari SD ikut aktif di pramuka, baris berbaris, camping, kemudian ikut aktif pada saat di sekolahan, tari menari, habis ke gereja kita ada latihan joget, karawitan, kalau di Jawa itu ada gamelan, dan sebagainya, itu diikuti oleh saya yang kebetulan memang nggak tahu dari mana, sebetulnya bakat seni juga tidak ada, karena saya anak guru dan ibu saya guru, tapi bapak saya, ibu saya keluar dari guru, bapak tetap guru, terus jualan toko di depan pasar. Makanya saya menyatakan saya preman pasar, karena memang teman-teman saya banyak tukang beca, sopir, truk, karena memang bapak saya kan jualan minyak tanah, jadi setiap minggu, setiap hari itu truk dan sopir dan kena tangki itu selalu ada. Dan kebetulan ibu saya ada transportasi umum, di mana kerjaan ya sopir taksi, sopir angkot, sopir, dan tiap hari saya waktu itu laju dari Solo ke Gemolong naik angkot, otomatis banyak kenalan yang pada saat itu bahwa saya seorang putri yang lahir dari Gemolong tapi sekolahnya di Solo, sehingga saya tidak mengenal banyak teman-teman saya SD di Gemolong lagi, tapi saya lahir di sana. Nah, pada saat saya terima di IPB, saya pada saat S3 pada saat di SMA itu, kebetulan karena mungkin saya waktu itu rajin belajar di SMP, dapat ranking, dan pada saat di wisuda pakai gaun itu, pakai Jawa itu ya, pakai baju kebaya Jawa dan konde itu, saya merasa bangga bahwa saya dilahirkan dan saya disekolahkan di suatu sekolah khusus wanita, di mana diajari memasak, menjahit, dengan matematika, fisika, dan lain sebagainya, sejarah. Dan kita pernah dari Solo ke Sangiran itu naik sepeda, bersepeda mengikuti yang namanya manusia purba ditemukan pertama kali di Sangiran. Dari situ ke SMA, di SMA saya tidak begitu aktif di OSIS karena memang saya tidak suka OSIS, tetapi saya aktif di setiap kegiatan mereka, baris berbaris, olahraga, kepilan. Ya, dan setiap hari kita harus senam pagi, kalau terlambat kita dikunci di luar. Kemudian saya suka sekolah di Ordo Santa Ursula ini, karena punya kegiatan selain kita dituntut untuk pintar dan juga untuk kemanusiaan dan
kerjasama. Kerjasama. Ya. Nah, pada saat saya mau daftar ke IPB itu karena saya hanya ingin, kakak saya sudah dua-duanya di UI, kebetulan angkatan 81 sama 82, di kedokteran sama Fakultas Hukum. Saya daftar ke IPB itu hanya saya pengen jadi seorang sarjana pertanian. Sebetulnya ada dua, IPB dan UGM. Tapi yang saya tulis selalu nggak tahu PP2-nya IPB, PMDK-nya IPB. Dan saya waktu daftar di IPB itu saya diledekin sama guru fisika saya karena saya dari dulu tidak pernah les, SMA tidak pernah les. Jadi saya belajar, kata Kak Ti, emang kamu bisa, kamu kan nggak pinter. Gitu, saya ya? bilang, saya nggak pinter, tapi saya kadang pinter, saya bilang gitu. Kadang-kadang pinter ya. Oke. Iya, saya bilang gitu. Kalau pas ulangan, saya bilang oke, saya sebetulnya 65 saya nilainya sudah termasuk pinter daripada teman saya 30, 45, 55. Iya, Tapi yang pinter lagi ada 85. Aku bilang saya nggak bodoh, tapi Kak, saya bilang guru fisika saya ini memang selalu teman saya berantem, gocekan, camping. Kita sering camping. Setiap tahun kita IPA itu camping bersama-sama dengan suster di Tawangmangu sama di Kuningan, di Kali Kuning Jogja. Nah, saya selalu ikut karena saya suka dangdutan. Jadi suka kalau saya joget-joget, kalau saya pas kami PB atau DPP itu memang itu hobi. Nah, perjalanannya pada saat itu ada hal yang perlu disampaikan. Saya waktu itu sudah pengen daftar sebagai pramugari. Tapi waktu itu, jadi saya sudah sampai ke Adi Sumarmo ya, udah daftar, udah nanya gitu. Kalau pramugari gimana? Iya. Tapi pada saat kakak saya datang, ngapain kamu jadi pramugari? Terus, ya kan enak terbang-terbang gitu kan pikirannya. Terus nggak taunya pada saat saya daftar, saya waktu itu lulus. Jadi saya tuh ada kehilangan masa sedikit ya dengan. Jadi pada saat saya belum lulus SMA, udah selesai ujian, saya harus ikut bimbingan tes di Jogja di IPIM, IPIM Jogja. Jadi saya sebulan ikut bulik saya, jadi saya tiap hari belajar lagi gitu supaya saya bisa keterima. Masa kakak saya semuanya kuliah negeri, saya tidak negeri walaupun saya swasta. Swasta kan susah kan untuk dapat negeri. Terus kakak saya bisa kedokteran UI, bisa sarjana hukum UI walaupun IPA, masa saya nggak bisa? Itu aja. Nah, karena dorongan itu, jadi saya daftar di IPIM, bimbingan tes, sambil pada saat itu saya sudah masukin daftar kuliah di IPB, PP2, saya sudah daftar. Nah, PP2 itu kan ada akte kelahiran yang harus diminta. Saya nggak punya akte kelahiran sampai SMA. Ya, tahun itu memang kita belum punya akte lahir, yang ada hanya surat tanggal lahir. Nggak boleh kan, harus ada akte. Saya harus sidang waktu itu, Pak? Saya tanya sama bapak saya, Pak ini gimana? Saya harus punya akte. Nah, nama saya kan Titi Wijayanti dari SD, SMA, dari SMP Titi Wijayanti, nggak pakai Florentina. Terus waktu itu karena saya punya surat baptis, jadi saya tulis lengkap tuh Florentina Titi Wijayanti di akte yang ada. Nah, karena akte itu maka saya di IPB terkenal Florentina titik Flow. Kalau di DPP titik Flow. Tapi pada dasarnya Florentina itu saya masukkan setelah mau masuk IPB karena akte, bukan karena maksud sesuatu. Nah, pada saat pas saya keterima di IPB, itu waktu itu pengumumannya kan sore ya.
Kita nggak tahu ortolin itu agak sedikit aneh, suster itu kan sedikit aneh tapi sedikit. Nah itu sore saya dari Jogja langsung pulang ambil motor. Saya suka motor-motoran lah dari desa ke kota ke Solo, dari Gemolong ke Solo 20 kilo, 24 kilo lah. Itu saya naik Vespa terus, Vespa Spring. Jangan heran kalau saya bisa naik motor Honda besar ya. Honda laki-laki. Mirip Ibu Pujiastuti dong, Susi Pujiastuti. Karena saya sejak kecil harus naik motor, harus bantuin orang tua untuk mencari apa istilahnya debt collector yang ngumpul, karena bapak saya jualan minyak ke tangki itu kan di drop masing-masing di Karisidenan, di Kawedanan Gemolong istilahnya. Nah, saya naik motor pada saat pas diumumin dikumpulin gitu sama ibu guruku matematika yang paling canggih lah, saya suka matematika. Itu Titik dipanggil suster. Waduh, itu kalau dipanggil suster anak orsolin itu sudah sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau buat saya nggak pernah takut karena memang saya wakil ketua kelas dan biasa menangani teman-temanku yang bandel. Dipanggillah saya sama suster itu. Nah pada saat suster manggil ada 5 atau 6 orang. Titik, Anti, saya punya teman seangkatan Anti, dia kedokteran, ambil kedokteran. Titik, Anti, kamu keterima di IPB. Hah? Saya keterima di IPB. Loh, kata Pak aku saya bodoh gitu kan. Jadi saya pada saat pas ngobrol tuh saya ingat kata-kata Pak Agus tuh, karena pada saat itu saya tidak ada waktu diumumin bahwa di IPB itu ada IPB mengundang Regina Pacis Solo untuk ikut masuk dalam kompetisi ini, karena kakak kelas saya 2 tahun di atas saya itu pernah diterima, pinter, tapi mengundurkan diri. Jadi sebagai hukuman ada 1 tahun kosong. Nah pada saat saya masuk itu, saya masuk ke dalam hutan belantara ya. Saya nggak punya kakak kelas. Terus saya orang Solo juga nggak gitu kenal kecuali ISKS. Nah pada saat pas saya di Solo itu kebetulan saya punya organisasi yang saya ditunjuk oleh suster untuk mewakili dari Ursulin. Kita ada 3 atau 4 dari Ursulin untuk masuk dalam suatu organisasi namanya ISKS. Karena saya dari sekolah Katolik dan kebetulan saya Katolik. ISKS itu Ikatan Siswa Katolik Surakarta, di mana anggotanya banyak dari negeri-negeri. Dan saya sebagai cewek saat itu, sebenarnya banyak juga sih cewek yang lain, dan dari Ursulin saya ditunjuk sebagai sekretaris. Jadi sejak SMA kerjaan saya sudah jadi sekretaris. Dan pada saat pas saya dipanggil itu, IPB memanggil siswa yang berprestasi itu, saya sedang bakti sosial dengan suster-suster Brayat Minulyo ke sungai-sungai di daerah Solo, di sebelah Brayat Minulyo itu ada sungai. Di situ ada seorang keluarga yang saya tengok, saya lagi merinding juga itu ingat keluarga. Beliau bapak seorang 5 anak dengan istri, bercerita bahwa kakinya tidak ada. Saya cuma bilang, Bapak, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak supaya Bapak bisa menghidupi keluarga? Bapak punya keahlian apa? Kalau masak kan nggak mungkin ya. Terus dia bilang, Bu, kalau bisa saya perlu mesin jahit. Nah, dia bilang mesin jahit. Saya langsung ingat, ya mesin jahit butterfly waktu itu. Saya masih ingat bahwa ibu saya punya mesin jahit, tapi dipinjamkan sama tetangga saya yang udah kayak
adiknya dia teman saya SD lah. Sekarang dia orang kaya Jati, pabrik mebel Jati di Gemolong. Itu saya ambil, Mas, saya mau ambil mesin jahit, mau saya kasih orang. Saya ambil mesin jahit itu, saya angkat pakai motor saya yang itu, spring itu kan, bawahnya kan bisa dia. Saya kasih ke bapak itu. Mungkin Tuhan memanggil saya dengan cara itu. Nah, nggak tahu kenapa saya ranking saya pada saat kelas 1 itu 13, kelas 2 7, kelas 3 5, ranking kelas 1 itu 13 apa 7 gitu ya, 7, habis itu 5, habis itu 3. Kelas 3 saya baru juara 3. Itu kan trennya kan begini, naik. Orang Jawa. Ya, mungkin itu. Orang Jawa yang dapat ranking. Ya, walaupun banyak juga di kelas saya tuh banyak pinter-pinter karena banyak dari sekolah-sekolah swasta lain yang pintar-pintar. Nah, akhirnya saya masuk ke IPB dengan PMDK dan PP2. Nah, pada saat dua-duanya pakai, saya dapat surat dua-duanya, PP2 dan PMDK. Wow. Saya bilang, harusnya saya ke UGM, tapi ya sudah, karena saya memilih itu hanya mosok masku UI, saya enggak gitu dah. Akhirnya saya keterima di IPB, masuk kelompok 4, dan disitulah sebetulnya saya tahu, aduh, semuanya 90% dari seluruh Indonesia SMA terbaik, pintar-pintar semua. Tidak ada yang bodoh, kecuali malas. Benar. Semua pintar, dan ya saya sebagai seorang yang solo saya biasa aja. Tetapi pada semester pertama saya menikmati. Pada saat P4 saya ikut, karena saya waktu SMA saya termasuk wakil dari SMA Ursulin untuk ikut cerdas cermat di tingkat SMA Solo. Karena saya dari swasta jadi tidak mungkin menang. Itu sudah rahasia umum. Oh begitu. Demikian juga dengan baris berbaris. Oh gitu ya. Ya, itu rahasia yang umum, tidak rahasia lagi. Ya. Demikian juga kan semua di perguruan tinggi kan juga begitu. Betul. Tapi saya sebagai pada saat itu kita sebagai anak SMA aja sudah tahu gitu. Apalagi sekarang saya sudah begitu mengenal banyak orang. Tetapi pada dasarnya kita akan maju apabila kita mau menerima siapapun teman kita. Baik itu tidak suka sama kita atau suka, itu adalah individu sekali ya. Tapi kata saya sudah punya prinsip dari dulu bahwa agama bukanlah satu-satunya untuk alat bergaul, untuk menekan dan ditekan. Jadi karena saya adalah murid IPB, saya diterima sebagai mahasiswa IPB. Pada saat semester 2, teman saya semua berubah. Yang tadinya salaman tidak mau salaman. Yang tadinya celana roknya jeans sedengkul, ya memang saya selalu sedengkul, saya tidak ini. Saya sebagai seorang wanita Jawa memang saya pakai rok, kemudian celana panjang dan lain sebagainya. Tapi itu berubah semua. Disalami tidak mau, pengen saya tapok tuh tangan. Walaupun itu saya juga nggak tahu, tapi akhirnya tahu. Karena pada saat tertentu kita harus tahu di mana kita tinggal. Nah, pada saat saya kelompok 4 itu pernah dipisah sekolah. Nah, saat pemisahan cowok-cewek itu, saya kan biasa telat kalau datang pas gitu. Nah, semua penuh, kanan kiri penuh, kanan cewek semua, kiri cowok semua. Kan saya masuk kelas jadi bingung. Dosennya waktu itu Pak Zen. Pak Zen kan
ya Pak Sian tahulah apa saya suka dosen yang disiplin. Akhirnya saya duduklah paling depan di tempat cowok karena saya tidak mau kuliah ngapain saya di belakang. Nah, padahal saya nggak pernah di depan, tapi saya juga tidak pernah mau di belakang sendiri. Saya maunya di tengah. Karena telat saya duduk di depan. Disitulah sebetulnya saya bukan mengetes ya, tapi hak saya sebagai seorang mahasiswa IPB sama dengan kalian. Nah, pada saat saya selesai kuliah, saya berdiri. Ya pasti banyak yang bingung kan. Aku bilang kenapa emang apa. Terus pada saat pas saya Florentina, saya langsung ada apa. Kebetulan yang nyapa aku sekarang menjadi sahabat. Dia tahu bagaimana saya dan bagaimana saya menerima perbedaan dan saya juga bagaimana saya menerima apapun, tetapi saya juga ingin menyatakan bahwa saya mahasiswa IPB yang berhak di mana duduk, dimanapun duduk. Itu, nah disitulah sebetulnya saya sejak saat itu. Lanjut, ya. Ya. Halo, ya. Jadi masuk jurusan. Nah, pada saat saya masuk ke GISI, itu saya tahu, nggak taunya saya masuknya ke kampus yang cewek semua juga. Iya. Ya, cewek semua juga. Nah, GISI masyarakat sumber daya keluarga Fakultas Pertanian itu hanya ingin tidak mau di Dharma, mau panas-panas jadi agronomi petani, pokoknya hanya karena sesuatu yang mungkin menurut ya ini saya gitu kan. Terus sejak kuliah itu semoga saya tidak ikut kegiatan, tetapi kegiatan saya di sosial. Jadi saya sering ngasih pelajaran gratis pada anak-anak di Gunung Gelis sana yang Rio itu naik jembatan, terus turun jembatan naik lagi daerah situ. Kemudian SLB di belakang PMI itu ada SLB. Kemudian saya sering ikut kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kemanusiaan, kemasyarakatan. Saya sih sering menjadi sekretaris panitia itu, tetapi di lingkungan mahasiswa Katolik dan PMKRI. Tapi saya tidak pernah ingin menjadi ketua. Itu. Nah, selanjutnya saya selalu jadi sekretaris. Selalu jadi sekretaris, iya selalu jadi sekretaris, jadi panitia. Tingkat 1 saya sudah jadi sekretarisnya si FL Prabowo, Indrawana, kemudian sekretarisnya LKTD, bahkan pernah sih jadi ketua LKTD, makanya saya kenal banyak anggota DPR, salah satunya waktu itu PN Marbun, J. Krisdayanti, kemudian yang Muslim juga saya punya teman banyak. Jadi saya tidak pernah membedakan. Nah, pada saat saya lulus, saya pengen menjadi dosen. Oh, sempat pengen jadi dosen ya? Karena bapak saya negeri. Ya, bapak saya negeri. Bapak saya pegawai negeri. Dia bilang, "Loh, kalau cewek jadi dosen atau jadi pegawai negeri itu kayaknya lebih bagus." Oke, Pak. Saya ngomong sama, karena saya kan S1 dosen pembimbing saya ketua jurusan. Dan saya kebetulan dapat proyek skripsinya itu dari Bank Dunia. Jadi saya tidak mengeluarkan uang untuk skripsi. Itu dengan judul analisa untuk kurikulum pendidikan di GISI. Jadi SKM, jadi saya tahu kurikulum SKM, akademi GISI, si masyarakat, dan prospek alumni BMSK yang berkiprah di pegawai negeri maupun swasta. Jadi kerjaan saya sudah kelayapan waktu ambil S2 itu. Nah, pada saat pas saya melakukan itu, saya kan dengan nilai pasti A ya,
skripsinya A gitu, karena saya dibantu oleh penganalisanya ada yang bantu orang pintar, orang Solo Wes. juga. Mas Jumadi. Oh, Pak Sumadi. Ya, Mas Jumadi itu teman kakak saya itu, dia yang nyarikan kos buat saya. Kita tidak pernah membedakan dari manapun itu dalam berteman. Terus waktu itu ketua jurusan Pak Hidayat Syarif, ya dosen pembimbing saya bilang, ya Mbak Titi belum ada formasi, oke. Udah kan, saya kan yang penting saya sudah mengikuti Bapak. Ya. Terus akhirnya saya ke Puslitbang Gizi, saya magang setahun, dan pada saat setahun itu dibilang tidak ada lowongan formasi. Nah, akhirnya dari situlah saya langsung cari pekerjaan di swasta tulen. Wes. Langsung saya kerja di konsultan gizi pertama kali. Mbak Titi, Mbak Titi, saya lihat sebelum dilanjut, Mbak Titi bisa berputar posisi nggak? Bisa. Karena apa? Gelap ya? Iya, Mbak Titi kan membelakangi cahaya, membelakangi halaman. Ya, kalau boleh. Sengaja supaya nggak ketok. di itu supaya lebih jelas lagi. Udah jelas sih, tapi supaya lebih jelas lagi sedikit berputar. Oke, ya. Aku copot dulu ya. Ya, silakan. Bentar ya. Aku acapkan ke rumah. Udah? Ini baru. Udah full kelihatan wajahnya. Dan udah terlihat lah. Apakah sudah? Ini udah lebih bagus. Udah makin kelihatan ini. Justru itu kan. Maunya kan. Jadi begini, sebelum disambung, tadi kan Mbak Titi sempat bilang sempat pernah berniat jadi pramugari. Iya kan? Sebelum disambung nih, saya bayangkan seandainya diterima pada saat itu jadi pramugari Garuda, maka pasti salah satu pramugari yang paling cakep saat itu namanya Titi Wijayanti. Enggak juga. Enggak juga, pasti banyak lagi yang lain. Kan tinggiku waktu itu tingginya 158 itu minimal loh saya kan 159 lah. Tapi kan gini, kecantikan itu kan perpaduan dari kelincahan dan kepercayaan diri toh. Ya kepercayaan diri itu yang membuat Anda ya sebetulnya sih kecantikan itu ada 3 ya. Mulai ini bahan training loh. Oke, ayo sebutkan dulu yang 3 itu apa? 3 ya. 3 itu inner beauty itu ada 3 ya. Bentar, aku inget dulu dong. Satu. Intelektual ya, emotion intelektual, IQ, kemudian EQ, emotional. Yang ketiga adalah BQ, beauty. Beauty, BQ, beauty. BQ itu dari dalam. Jadi setiap saat itu kita mau melakukan sesuatu bisa langsung terungkap gitu karena memang niatnya memang tidak ada sesuatu hal yang kurang indah, tapi ya hanya terungkap gitu aja gitu.
Dan tiga-tiganya ada di depan ketuaku ini kan. Aduh, itu mah tergantung dari si abang. Senior, siap senior. Oke, lanjut Ya, lanjut yang tadi. Akhirnya bekerja di swasta tulen, akhirnya itu saya terakhir di tadi. swasta tulen. Ya. Iya, saya sebagai karena saya mungkin sifat saya emang sosial. Dulu waktu dites di SMA Ursulin itu kan kelas 3 itu kan harus dites ya. Dites IQ, EQ dan BQ. Di situ saya IPA tetapi sosial kemasyarakatan. Jadi apa ya istilahnya ya, sains tetapi kemasyarakatan. Oh, social science. Ya, jadi ya. Bukan social science, bukan. Apa ya? Jadi saya harus di sesuatu yang fisika, tetapi yang kemasyarakatan, sosial, kayak kedokteran. Saya bisa masuk kedokteran, masuk pertanian, masuk yang berhubungan dengan orang lain, tetapi harus membutuhkan brain ya. Oke. Nah, tapi semua juga punya brain loh ya. Saya tidak mengklaim bahwa semua enggak brain. Punya semua masing-masing punya brain pasti ya. Saya tidak ini. Terus satu hal, waktu itu saya saya ngelamar, langsung diterima tahun 90 ya. Itu karena waktu itu saya magang, saya lulus 89, tapi wisuda 98 dah 98. 89. Kalau 98 baru 10 tahun ya, kelihatan muda kali. Saya aja 88. Ya. Ya itu ya. Berarti selisih 1. Nah, aku lulus itu terus magang setahun sampai di wisuda, nggak taunya tidak jadi. Terus 90 saya cari kerja, dapatlah di Total Image, konsultan gizi. Itu jualannya satu kaleng 80.000 zaman tahun 90. Satu kaleng susu 90.000. Untuk diet. Bapak-bapak yang perut gendut itu. Kan saya dari gizi. Terus karena konsultan gizi, nutrition consultant. Jadi saya sering ke Guardian Pondok Plaza Indonesia, kemudian Guardian Pondok Indah. Jadi kerjaan saya dari mall ke mall. Karena memang jualan saya satu kaleng susu untuk diet itu yang dari Amerika itu 80.000. Target saya sekitar, pokoknya mencapai target terus lah. Jadi gaji saya 450 sampai 500. Nah, karena saya waktu itu di perusahaan kecil, itu distributor, jadi saya tetap melamar di perusahaan besar, Indofood. Nah, akhirnya saya diterima. Nah, saat saya diterima di Indofood itu saya hanya ingin perlu manajemen. Ya, perusahaan besar itu kan manajemen, walaupun kita menjadi ekor. Kalau saya di tempat yang tadi, yang konsultan itu, saya mungkin nggak jadi ekor, saya sudah sampai di badan kalau mau cepat. Tapi saya maunya manajemen, jadi saya masuk ke Indofood di R&D. Di sana saya menjadi customer. Terus begitu tentang food. Jadi kenalan saya malah profesor dari food teknologi dari KMSK, bikin konsul bikin waktu itu saya menjadi karena saya kerjanya nutrition customer service, kerjanya memberikan service pada divisi untuk menyadarkan masyarakat untuk bahwa makan itu yang bergizi. Salah satunya memang Indomie, makanan bergizi karena ada fortifikasi. Itu terus sampai saya waktu itu akan ada sesuatu di food ingredient lagi, Rotariana Prima. Jadi saya memang di food selama terakhir di Sariwisada sebagai product manager, field operation manager. Makanya saya bikin buku saya
Boleh saya ambil bukunya? Boleh. Tunjukin bukunya. Mana? Ini buku saya yang pertama. Ini udah buku ketiga. Nih. Ya. Nih. Oke. Marketing apa itu? Ini asli Gemolong. Marketing Flash. Ya, Marketing Flash. Oke. Sorry Bang, lupa kalau pakai headset. Oke, Ini mau berapa lama nih? Ayolah. 5 menit lagi nanti kita masuk topik yang berikutnya. Nah, nih ya, nih. Ya. Dan ini. Ini edisi ke-3, cetakan ke-5. Oke. Dari pengalaman kerja saya ini. Terus pada saat pas saya 2005, saya mengundurkan diri dan full menjadi konsultan training. Waktu itu saya di Prima Kelola, di mana Prima Kelola ini 90% sahamnya oleh IPB. Oh, IPB. Di manajemen ya. Sulistiawati mungkin kenal. Oh ya. Itu Sosek 21. Nah, dari situ saya kasih training sampai tahun 2006 sampai 2016. 2000 berapa ya? Di Prima Kelola itu agak lama. Nah, sebelumnya saya juga di Pasena sebagai outsourcing. Yang di Pasena yang perusahaan udang terbesar di Asia, sekarang tutup. Karena pada saat saya mendapatkan 500 karyawan dengan fee 10%. Waktu itu sudah mau break even. Fee-nya diturunkan 5%. Ya sudah saya jual. Dan akhirnya saya di Prima Kelola itu 2012. Enggak 2006 lah, 2007 gitu. Itu udah jalan dan buku saya pertama kali 2012. Tuh, buku merah ada di Google. Nama saya Insinyur FL Titi Wijayanti MM. Coba cari di Google atau Titi Wijayanti IPB. Oke, pasti saya cari nanti. Nah, jadi begini Mbak Titi. Tadi kan pertanyaan saya adalah apa sebenarnya yang menjadi kebanggaan kita sebagai alumni IPB. Dari rangkaian cerita Mbak Titi tadi, saya dapat beberapa benang merah. Yang pertama, ternyata kita di mahasiswa IPB itu pertama adalah mempunyai mempunyai etos kerja atau mempunyai semangat bekerja yang luar biasa. Dan ya karena semuanya dari 10 besar di seluruh Indonesia. Ya, karena kita berasal dari 10 besar terbaik di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Walaupun mungkin takut tes, ayo. Takut tes. Ada persamaan kita loh. Saya juga aktif di organisasi, tapi saya selalu memilih jadi orang kedua di organisasi, jadi sekretaris. Jadi saya tidak pernah menjadi ketua. Belakangan saya dipaksa jadi ketua, akhirnya saya terima juga. Saya terima juga. Tapi hati saya itu adalah saya lebih cocok seperti Mbak Titi tadi. Itu persamaan kita. Jadi karena kita dari sama-sama dari daerah, sama-sama dari udik, dari pelosok yang yang mau artinya dengan penuh percaya diri ingin merubah sesuatu dalam masyarakat kita menjadi lebih baik. Kan gitu ya Mbak Titi ya. Ya. Belakangan sebetulnya semua udah baik, tetapi bagaimana semakin baik. Bagaimana semakin baik. Nanti kalau buruk kan nggak mungkin, karena sejarah membuktikan Indonesia itu menjadi rebutan di seluruh dunia. Sampai sekarang. Sekarang demi sesuatu bisa merusak bangsa itu yang
Iya, Nah, iya. kami PB ada di situ. Sebentar, sebelum ke situ, itu Belum nanti ya? pamungkas, itu pamungkas, ya, itu pamungkas. Nah, ada dua. Yang pertama begini, ketika zaman kita tahun 89 akhir 90-an, Pak Rektor kita pada saat itu kan masih Pak Andi Andi Hakim Nasution. Nasution, dan dia Ya. berganti dengan Pak Sitanala Arsyad kan. Ya. Banyak. Beliau Pak Sitanala Arsyad waktu itu Ya, kita warek kan, ya, warek mahasiswa kan, ya, karena ya. dia yang terima kita tanda Betul. tangannya ya. Betul. Akhirnya berganti. Nah, pernah pertanyaan itu begini, kenapa lulusan IPB yang Institut Pertanian itu banyak beralih bukan bekerja di bidang pertanian? Itu kan pertanyaan yang waktu itu muncul. Lalu memang jawaban Pak Andi itu adalah Pak Andi Hakim Nasution dan juga teman-teman yang lain pada saat itu berkata, yang kami didik bukan seorang sarjana yang mempunyai kacamata kuda. Itu dia bilang. Kami memang Institut Pertanian, tapi yang kami didik adalah manusia-manusia yang mampu menyelesaikan masalah apapun meskipun fokus kami ke pertanian. Oh, ini kan jawaban yang sangat membanggakan. Canggih ya. Gitu ya. Itulah Profesor Andi Hakim Nasution yang sangat betul hebat. Sangat itu hebat. Yang menjadi salah satu saya tetap bertahan di IPB. Yeah. That is. Istrinya Pak Andi Nasution, dosenku Bu Amini Nasution. Betul. Dosen gizi. Iya, betul. Nah, beliau itu memberikan contoh terbaik buat kami. Oh, gitu ya. Tidak pernah membedakan siapapun dengan segala agama, pakaian, apalagi adat, apalagi. Pokoknya semua sama. Ada di situ. Oh, semua sama. Diperlakukan sama ya. Ya, betul. Bagus sekali. Nah, Mbak Titi, ya. IPB jatuh bangun secara universitas, baik dari mahasiswanya, baik dari yang seperti Mas, Bang, maaf. Aku itu sejak lulus menjadi swasta tulen itu tidak pernah menyadari dan tidak pernah balik ke kampus. Sampai saya dicolek teman saya. Karena saya pikir buat apa saya balik ke kampus kalau masih ada sesuatu yang membuat saya gara-gara saya duduk. Itu ada sesuatu yang ada sesuatu yang membuat aku kok kuliah begitu gitu. Tapi nggak taunya itu ada semua di seluruh perguruan tinggi kan. Betul. Dari situ sebetulnya saya ingin menyampaikan. Tetapi pada saat saya reuni 2009 diajak oleh Kauswari kelompok 4. Kelompokku dulu Kauswari namanya. Saya tidak aktif tapi saya tetap menghargai. Saya tidak aktif tapi saya banyak teman. Karena saya tidak pernah mengungkit apapun karena saya juga tidak mau diungkit. Pada saat 2009 itulah saya masuk kembali ke alumni IPB. Nah, di situ saya baru mulai berkiprah setelah saya 2005 out dari swasta tulen menjadi 2009 terus ikut di kelompok 4. Nah, di kelompok 4 itu sudah berubah sedikit. Apa yang dulu agama itu nomor 1, sekarang sudah tidak membedakan. Nah, sejak itu, saya ikut kelompok 4 sampai ke Agatis. Agatis itu sampai jadi reuni akbar ke 29, 30, kemarin 35 saya tetap aktif. Dan saya menghargai semua orang teman saya, seangkatan maupun sekelompok. Pada saat saya
kembali aktif sebagai seorang keluarga alumni PB, saya tahu saya harus menjaga sikap dan cara saya. Nah, tetapi saya tidak meninggalkan alumni sebagai seorang alumni karena S1 saya di IPB. Betul. S2 saya pun di IPB. Di PB. MM saya masuk tahun 2000. Kemudian 2002 ya, 2002 saya masuk 2002, 2005 keluar. Ya. Ambil kerja. MMIPB kan di situ kan awalnya. Iya, di Al-Ghifari. Bukan, maksudku MMIPB itu kan tahun itu awalnya kan? Bukan. Saya sudah angkatan 26. Saya sudah angkatan gitu ya? 18 eksekutif, ya. Jadi udah bukan di situ ya? Oke, berarti udah jauh sebelumnya ya. Jadi sebelumnya udah ada. Jadi saya maksudku apa yang ada di otak saya dulu itu harus saya brainwash dengan saya di swasta karena saya waktu di IPB kerja di Sarusada dan di persusuan Indofood itu kan kenal banyak fakultas dari UGM, dari segala macam, dari UI, bahkan saya keluar masuk RSTM itu sudah biasa karena memang dokter-dokter, profesor semuanya saya kenal dan saya bahkan lupa identitas kalau saya itu dari IPB. Karena saya dari visi punya kemampuan lebih dibandingkan produk yang lain karena yang saya tangani adalah produk susu. Ibu, susu anak, susu bayi dan itu ilmu saya kepake. Saya sosial kan, saya product manager, field operation manager dan saya yang buat Produgen. Produgen itu produk susu berkalsium tinggi. 2005 saya menggunakan. Di situ sebetulnya saya full tidak pernah ikut aktif di alumni. Pada saat 2009 itu saya diajak salah satu teman saya, baru di situ saya kembali ke IPB. Mungkin tidak seperti yang dulu, akhirnya saya masuk dan ya memang tidak seperti yang dulu, berubah. Tetapi pada akhir-akhir ini kembali sama aja. Ya tapi kan kita harus bahwa saya bangga menjadi alumni IPB. Ya. Di sana saya ditempa, digembleng dengan caranya, dengan lingkungannya, dengan segala, dan saya bangga menjadi alumni IPB bahwa saya bagian dari mereka. Itu aja. Jadi saya tidak akan, makanya saya nanya nih, hati-hati nih buat siapa ini konsumennya, mati kue. Begini dulu. Nanti itu pamungkas ya. Nanti saya akan masuk ke situ. Tapi sebelum ke situ begini. Makin bangga kita tahun 2020 ini ketika Kemendikbud membuat evaluasinya dan ternyata universitas terbaik di Indonesia nomor satunya adalah IPB. UI, UGM, Erlangga, ITB ternyata di bawah IPB, di bawah pimpinan rektor kita Pak Profesor Arif Satria yang jauh di bawah kita ya. Ya, angkatan 26 ya. Angkatan 26. Mbak Titi kan 21, saya 20. Jadi ya, 5 tahun di bawah kita. Ya, semoga. Ya. Semoga dengan IPB nomor 1 itu menjadikan kita pola pikir nih kita kalau kuliah pola pikir betul. Kalau kuliah itu kan pola pikir. Ya. Enak gini atau enak tak turunin? Ya, enaknya aja lah, turunin juga bisa. Ini kan namanya cakap-cakap santai. Sambil minum kopi juga silahkan. Kalau ada kopi situ kita ngobrol sambil kopi. Nah, kebetulan kopiku udah habis. Ini kopinya Gilang. Nih, ini kopi Gilang. Ya ini buatan Gilang. Saya juga punya kopi nih Mbak Titi. Kopi susu?
Ini nih, Apa? apa namanya, kopi Alpha Omega. Kopi Alpha Omega. Ini dari Tanah Ah, Karo loh. Tanah Karo. ini dari mana? Hah? Tanah Karo ini. Ini Segara Rutang ini. Rutang. Hah? Anak bangsa untuk Yes, anak bangsa. yes. Kopi Indonesia seperti kita bilang tadi ya, selalu jadi rebutan. Kopi terbaik di dunia itu datang dari Indonesia toh. Betul. Saya ada kopi Gesa. Kopi Gesa yang sudah diambil alih oleh Jepang. Ada tuh. 2 juta. Wus. Ada tuh. Mau lihat? Wih, bersih, kilang, itu mabuk. Lebih dari tua ya. Espresso. Nggak tahu tuh, belum lah espresso. Karena hanya ingin punya. Koleksi ya. Ya. Nah, kita lanjut. Pola pikir Ya, apa yang diharapkan Mbak Titi itu ada dalam setiap stakeholder IPB itu? Aduh, aku sebetulnya bukan orang IPB, tapi aku keluarga alumni IPB ya. Ya itu, kita sebagai keluarga. Nanti setelah ini, saya juga langsung ingin bercakap-cakap dengan profesor kita itu, Pak Arif Satria. Supaya nyambung terus gitu ini, antara IPB dengan kita yang sudah di luar. Karena hati kita, seperti Mbak Titi bilang, nggak mungkin berpisah dari IPB sampai kapanpun. Ya, orang kita alumni dari IPB. That is. Jadi baik buruknya IPB itu tetap ada di hati kita. Karena itulah kita. Yeay. Jadi sikap yang terbaik buat para mahasiswa dan alumni itu hanya satu, menerima siapapun yang menjadi teman Anda. Wow. Baik itu dari daerah maupun dari kota. Baik dari gunung maupun dari laut. Karena dari IPB itu adalah 90% dari luar Bogor. Aku bukan yang luar Jawa ya. Bogor, ya. Jadi karena IPB itu Central of Education untuk seluruh rakyat Nusantara. Jadi bukan milik salah satu golongan. Yes. Saya yakin Mbak Titi itu yang ada di benak Profesor Andi Hakim Nasution pada saat itu. Makanya dia mengundang siapapun yang terbaik di sekolah ya, dari manapun dia, apapun agamanya, mari bersama-sama kita di IPB. Benar sekali. Setuju. Benar sekali. Dan saya sangat suka karena saat itu diundang sama Pak Andi. Betul. Gitu. Wah, kalau begitu untuk Bang, aku nggak denger nih. Oke, ini udah dengar kan? Ya. Oke. Ya. Tadi mic saya tiba-tiba menjauh dia. Sekarang saya dekatkan lagi. Jadi saya kira ada satu hal ke depan ini yang perlu kita tetap perkuat, itu komunikasi kita sesama apa istilahnya itu ya, stakeholder IPB itu. Kita yang sudah di luar ini tetap berkontribusi pikiran sama IPB juga selalu memperlakukan kita yang sudah alumni ini juga sebagai keluarga yang tidak mungkin dipisahkan ya Mbak Titi ya. Ya. Tapi memang ya, pasti ada kelompok-kelompok alumni, pasti ada, tidak bisa dipungkiri segmen-segmen yang menjadi fraksi-fraksi atau karena memang sebetulnya bisa kelompok itu saling, tetapi ada sesuatu yang memang ada yang apa ya,
kepentingan yang mungkin Hmm, 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 hmm. membuatnya menjadi agak sedikit berbeda. Ya, Tapi kalau saya secara pribadi atau secara organisasi atau secara kelompok OTB yang pernah saya lakukan untuk membentuk satu keluarga alumni PB itu hanya ingin ada yang lain yang mungkin sebagai salah satu keseimbangan di suatu perguruan tinggi yang berharap itu untuk kebaikan negeri khususnya ya gimana ya, sebetulnya kelompok keluarga alumni PBB juga tidak menjadi wah satu-satunya juga enggak. Tetapi kita hanya kita berusaha untuk berkontribusi untuk negeri melalui keluarga alumni PB ini. Itu aja sih sebetulnya kata saya dalam hal ini sebagai seorang yang menulis. Dan kalau contohnya pas jalan-jalan bisa nulis-nulis. Ada kegiatan kebenekaan saya suka karena memang saya suka adat dan budaya Nusantara dimanapun berada, saya menghargai karena memang itu kekayaan yang tidak bisa tergantikan oleh dari bangsa manapun juga. Betul sekali. Dengan hal itu. Betul. Dengan segala kekayaannya itu justru kita harusnya menjadi salah satu center of apa itu center of-nya kan banyak ya. Ya, betul. Jadi karena saya tidak mau tendensi. Tidak bertendensi untuk tujuan personal. Ya. Oke. Selain kita juga ingin berkontribusi lah untuk menyumbangkan kebaikan untuk negeri kita ini. Yang sudah anak saya masuk PP juga dari Teresia. Jadi anak saya itu dari SD, SMP, SMA semuanya sekolah Katolik. Oke. Ya. Kebetulan dia pada saat itu ada 2 yang dia inginkan, satu ITB elektro, karena memang ini, tetapi mungkin mungkin rezekinya tidak sampai di sana, walaupun teman-temannya ambil mesin semuanya keterima, tapi dia ambil. Tapi pada saat itu di IPB ada mandiri ya, mahasiswa lewat mandiri. Oh, jalur mandiri ya. Jalur mandiri. Kenapa kamu nggak coba IPB? Wah, IPB coba kamu cek fakultas teknologi pertanian. Teknologi pertanian, mekanisasi. Tangannya seperti apa? Terus kamu cek GMSK kan waktu itu sedang Hmm. meledak-ledaknya, tertinggi bahkan yang mau masuk GMSK. Betul. Karena penelitian di mana-mana dibutuhkan semua food butuh gizi. Betul sekali. Itu yang sebetulnya pilihanku sebetulnya benar juga. Terus sampai mati kita perlu makan kan, perlu gizi. Nah. Setelah mati masuk tanah kan? Jurusan tanah. Tanah sampean. Tetangga saya. Mbak Titi, supaya lebih fokus. Supaya juga teman-teman kita alumni yang lain itu juga bisa mengenal lebih objektif, lebih luas ya. Tujuan kan jelas untuk berkontribusi untuk negeri ini. Kami PB itu pola pikir dasarnya sebenarnya apa? Apa pola pikir dasar di kami PB itu? Dan mungkin ini kelompok yang lain yang belum tahu, sehingga dianggap menjadi musuh, sehingga dianggap menjadi kompetitor. Padahal kita bisa berkolaborasi toh. Kita bisa berkolaborasi. Sesama kelompok alumni PB itu, kalau kita berkolaborasi, ini kita pasti makin kuat. Nah, kenapa belum berkolaborasi? Pertama,
Karena kita belum saling memahami apa sebenarnya yang ada di hati setiap kelompok itu ya, di hati kelompok itu. Nah, dari percakapan kita selama ini, bagaimana Mbak Titi memformulasikannya? Kalau ditanya misalnya, kami IPB itu apa sih platform berpikirnya? Supaya kita juga bisa mengambil irisan-irisan pertemuan di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, Mbak Titi. Silakan, Mbak Titi. Bentar ya, saya ambil salah satu pedoman yang saya buat selama 5 tahun plan. Bagus. Kami PB ini punya visi Indonesia maju dalam keragaman. Indonesia maju dalam keragaman itu sangat-sangat. Indonesia maju dalam keragaman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika lah itu. Ya, larinya itu. Yang kedua, membentuk kesadaran generasi milenial sebagai penjaga kelestarian dan keanekaragaman adat dan budaya bangsa. Itu akar visi dari satu budaya visi. Yang kedua, memberi kesadaran akan perlunya wawasan kebangsaan dan Nusantara dalam pemikiran generasi milenial saat ini. Wawasan Nusantara. Yang kedua, sejarah bangsa menjadi tulang penghubung generasi milenial dan generasi yang terdahulu. Halo, sebentar ya. Putriku datang. Dadah. Oke. Nah, siapa sebetulnya keluarga alumni PB ini? Keluarga alumni PB adalah kumpulan profesional dan cendekia, termasuk kakak kelasku, yang beranggotakan alumni Institut Pertanian Bogor dari berbagai angkatan, fakultas, ormas, dan partai, sebagai perkumpulan yang mencintai NKRI sepenuh hati, dengan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, Undang Dasar 45, dan kebinekaan sebagai dasar dan haluan negara dalam keberagaman suku, agama, adat, seni, dan budaya. Kembali lagi ke wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan awal terbentuknya itu tanggal 12 Januari 19 di Bogor, yang kebetulan saat itu mendukung, menjadi relawan pendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Ya, dalam pemilihan. Untuk tujuannya ya sebetulnya untuk ya kita tahu bahwa kita beragam, tidak bisa kita tidak bisa dihomogenkan. Betul. Kita beragam dari berbagai, apalagi PB. 90% dari desa, dari luar Bogor, dan seluruh Nusantara, seluruh SMA sampai ujung pelosok maupun kota. Nah, untuk itu kami PB akan selalu hadir dan tetap hadir untuk mengurai radikalisme atau homogenitas atau eksklusivitas, dan mentang siapapun yang merubah dasar dan haluan dalam berbangsa dan bernegara yang telah dirumuskan dan diwujudkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini menjadi visi kami. Jadi apapun kita selalu akan bekerja sama dengan siapapun jika itu tujuannya adalah Indonesia maju dalam keberagaman. Visi dan misinya membentuk kesadaran masyarakat bahwa akar budaya bangsa itu masih ada di negara Indonesia. Betul. Para adat budaya yang ada seperti yang kemarin ada. Jadi peninggalan-peninggalan candi, peninggalan para wali, peninggalan para
raja-raja di Nusantara Di itu seluruh Nusantara ya. harus kembali. Itulah kekayaan kita. Kembalikan pada fungsinya. Ya. Hmm. Mengapa kita begitu gencar ke mana-mana, begitu gencar pada saat kita pergi ke Holy Land, istilahnya contoh saya karena saya Katolik, itu tapak kaki Yesus istilahnya pernah saya ikuti. Kenapa saya tidak mengikuti dengan leluhur saya? Kerajaan Baka, Cangiran, Candi, kemudian Airlangga, Mojosongo, Salokanegara, Kutai Martadipura, Kutai dan salah satu visi pribadi, kalau ini visi pribadi ya. Tapi kemungkinan kita ingin, kami PB mungkin secara langsung tidak langsung akan mensupport beberapa kawan atau kelompok yang ingin kembali mencintai negeri dengan segala keyakinan mereka. Ya, keyakinan kan ada itu sekarang ada 6. Betul. Ya, kan ada kepercayaan. Ya. Itu. Oke. Jadi sebenarnya kita ini bukan musuh kan? Sebetulnya tidak ada musuh ya. Tidak ada musuh sebetulnya kan? Tidak ada musuh. Yang ada adalah kepentingan. Iya. Karena saya pribadi sebetulnya kepentingannya cuma satu. Cintailah negerimu. Cintailah negerimu yang sudah sangat mencintaimu. Waduh. Karena kamu lahir di sini. Karena kamu lahir di sini, besar di sini, bersekolah di sini, bekerja di sini. Dan makan di sini. Airku Indonesia. Negeri elok amatku cinta. Wow. Indah. Belum ambilkan bulanku, ambilkan bulanku untuk menerangi. Lagu Indah akan mempersatukan kita dalam nuansa yang lebih indah. Dan bangsa kita juga, dan bangsa kita juga punya seniman-seniman yang sangat luar biasa. Tidak kalah dengan dunia, tidak kalah dengan segala. Betul. Lagu-lagu wajib kita itu, waduh, bagus banget, banyak banget, variatif banget. Dan Mbak Titi, penyanyinya dari segala suku. Ingat, saya punya satu lagi, Bang. Saya ingin di dalam belakangku saya ini ya. Isinya tulisannya, indahnya keragaman menuju Indonesia maju. Indahnya keragaman Indonesia maju. Indahnya jadi saya ingin mengadakan indahnya keragaman menuju Indonesia maju. Yes. Saya ingin mengadakan suatu festival kebangsaan generasi milenial di kampus IPB. Tapi kena COVID. Udah ada rencana ya? Ya akhirnya rencananya kita alihkan ke bakti sosial, ke masyarakat kampus, klinik, IPB, Satpam, Tani Center, dan lingkungan kampus dengan APD, sembako, sanitizer, kerjasama dengan wakil rektor 3, wakil rektor 3 ya, Pak Dodi Nur Rohman. Oke, dengan Pak PR3 ya. Ya, saya tetap menyampaikan pada Pak Rektor melalui laporan WhatsApp maupun sebagai ucapan ulang tahun juga kami PB memberikan papan bunga sebagai 74 tahun ya. Iya. Apa itu? PB kemarin 70. 63 kan?
Ya, berarti Enggak, maksudnya Mbak Titi apa? Angkatannya tuh apa nih? enggak, ini IPB berapa tahun IPB? Oh, Kemarin 57. 57. Oh, Iya. 57. Iya, Ya, 57. 63 kan? 63. ya 57. 50 57. Oke. 50 tahun di PB. Hmm. Ya, tuh. Wow, wow, wow. Mantap sekali percakapan kita hari ini Mbak Titi. Ini baru langkah Ya, awal Mbak, nih. kami udah 1 jam. Iya. Iya. Begini, maaf, aku sampaikan bila ada hal yang kurang berkenan dalam pembicaraan saya maupun itu saya Titi Wijayanti mohon maaf. Karena yang saya sampaikan adalah hal-hal yang selama ini based on Pengalaman. my experience ya. Ya. My memories ya, Ya. experience. Yang benar-benar dialami kan Mbak Titi. Aku juga mengalami, Mbak Titi mengalami, kita semua mengalami hal itu. Ya. Betul, betul. Semoga menjadi kebaikan bagi Kita semua. kita semua. Ini nih aku nggak nyangka nih Analkin Ginting ini lewat benar-benar mau dibuat sesuatu. Kenapa kami nggak bikin lagu-lagu yang itu dikumpulin kayak gini? Ayo, nanti Kapan kita buat. Ayo. Ya, Kita lakukan serahkan itu. aja sama tim ahlinya. Kalau dari IT saya tidak pernah ada, tapi saya biasanya akan menarik seseorang untuk melakukan sesuatu. Yes. Kalau ke depan kalau acara-acara talk show seperti ini, cakap-cakap, itu yang saya latih setelah keluar dari IPB, termasuk ketika masih di IPB juga, sama seperti Mbak Titi. Kalau saya cakap-cakapnya beda, cakap-cakap saya mau. Oke deh Mbak Titi. Ya, makasih. Terima kasih banyak ya. Ya, tetap semangat. Kami PB juga makin kuat ke depannya. Oke. Ya. Mari. Salam. Terima Salam. kasih. Terima kasih Mbak Titi.